Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Tak lupa kita sebelum belajar berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita absen dulu. Adelia Maryam, Ella Hayati Nufus, Zahara Salsabila, Ira Juliana, Ica, iya, Intan, Rizky, ya, alhamdulillah ya, semuanya hadir di pertemuan ini. Ibu akan membahas tentang hidup sederhana. Di sini siapa nih yang tahu apa maksud dari hidup sederhana itu? Ya, silakan, Adel. Oke, kata Adel, hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak berlebihan. Siapa lagi yang tahu? Ya, silakan, Ella. Oke, kata Ella, hidup yang sederhana itu adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bagus ya, kalian pasti sudah tidak asing, sudah tidak ini lagi lah sama istilah hidup minimalis atau hidup sederhana ini ya. Nah, mengapa sekarang kita perlu hidup sederhana? Karena itu tadi, hidup sederhana merupakan pola hidup yang dijalani dengan tidak berlebihan. Oke? Mengapa demikian? Karena orang yang berupaya untuk hidup sederhana itu biasanya memiliki pola pikir yang sederhana juga, tidak rumit. Lalu, selanjutnya, contoh dari hidup sederhana. Siapa yang tahu contoh hidup sederhana? Oke, silakan Ica. Ya, hidup sederhana itu kata Ica contohnya adalah bisa mengenali diri sendiri dan menjadi lebih bersyukur dengan keadaan. Nah, sebenarnya ingin hidup sederhana itu kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, kita yang pertama nih, kita bergaya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita punya gitu. Artinya, kita tidak perlu menjadi orang lain. Cukup kita menjadi diri sendiri. Yang kedua, kita selalu mensyukuri setiap pencapaian nih. Biasanya, orang yang hidup sederhana itu selalu menghargai keberhasilan ataupun pencapaian dirinya, meskipun sekecil apapun itu, mereka selalu menghargai gitu. Nah, yang ketiga, di sini ada menikmati kehidupan saat ini. Nah, misalkan kalian menikmati kehidupan yang telah Allah berikan kepada kalian saat ini, melakukan apa-apa yang sedang kalian lakukan itu dinikmatin aja gitu. Apa yang kalian punya dinikmatin aja gitu. Terus ciptakan pengalaman dalam kehidupan kalian itu agar tetap menyenangkan. Meskipun itu kegagalan, kalian juga harus tetap menerimanya. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu proses dalam hidup kalian. Nah, yang keempat, skala prioritas. Skala prioritas di sini maksudnya adalah kita harus bisa menentukan mana yang lebih penting dari yang penting gitu, dari yang tidak penting. Kita harus bisa menentukan mana dulu nih yang harus kita beli misalkan, terus mana dulu nih kepentingan kita yang benar-benar dibutuhin banget gitu sekarang gitu. Bahkan ya, skala prioritas itu akan memudahkan kalian untuk mencapai suatu tujuan. Karena apa? Karena kalian sudah memiliki rencana yang matang untuk hidup lebih efektif. Nah, terus yang kelima, di sini ada mengatur keuangan dengan bijak. Nah, masalah keuangan tentunya sangat berhubungan ya, sangat berhubungan erat dengan kehidupan sederhana. Nah, kita bisa kok mengatur keuangan dengan baik dengan cara mulai dari menghemat gitu. Menghemat, salah satunya adalah menghemat itu. Kita harus mampu menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan kita. Lalu kita harus bisa menyisihkan sedikitnya pendapatan kita untuk berbagi dengan sesama, terus bersedekah kepada orang lain gitu. Terus kita juga harus sedikit menyisihkan pendapatan kita untuk ditabungkan. Nah, selanjutnya manfaat hidup sederhana. Siapa di sini yang tahu manfaat hidup sederhana? Ya, siapa? Oke, silakan Irna. Ya, oke, kata Irna, manfaat hidup sederhana itu adalah meningkatkan rasa syukur. Ya, bagus ya. Nah, manfaat dari hidup sederhana itu tentunya meningkatkan rasa syukur kita. Bahkan kita akan lebih bisa berhemat, terus menambah sikap dermawan kita. Kayak misalkan contohnya kita akan lebih suka berbagi dengan sesama atau bersedekah gitu. Terus mempunyai atau memiliki sistem keuangan yang baik dan juga berani bertanggung jawab. Biasanya orang yang hidup sederhana itu akan lebih bisa mengambil resiko untuk memilih kebahagiaan yang belum tentu orang lain pikirkan gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, ya silakan Intan. Oke, pertanyaan dari Intan, apa hikmah dari yang diperoleh orang bersikap hemat
dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita bersikap hemat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita juga mendapatkan hikmah. Nah, mendapatkan hikmah apa? Kita dapat memperoleh hikmah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita juga jadi pandai dalam bersyukur. Dan hidup sederhana itu memiliki banyak manfaat bagi seseorang, maupun itu secara fisik atau mental. Baik, dirasa cukup. Kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman jangan lupa dibaca lagi, dipelajari lagi materi yang tadi secara mandiri ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.